Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi dan juga Jaringan Komputer. Saya dari Fikram Azam dengan NPM 246700809 dan juga Adinda Zawa Aprilia dengan NPM 246700095 dan Carendra Ardiansyah dengan NPM 246701004 akan melakukan penjelasan terkait tujuan pemaparan terkait pembuatan topologi pada mata kuliah komunikasi dan juga jaringan komputer. Di mana topologi yang kami dapatkan adalah membuat topologi dalam sebuah pabrik. Jadi langsung saja pada sketsa yang kita akan buat ini, kami menyiapkan sebanyak 4 zona pada pabrik tersebut, yaitu ada zona admin, zona produksi, zona gudang, dan juga zona server, dimana nanti keempat zona itu akan dihubungkan pada satu switch pusat yang nantinya akan dihubungkan dengan router. Jadi langsung saja kita akan buat. Yang pertama kita menyiapkan zona admin terlebih dahulu. Untuk zona admin kita siapkan sebanyak sejumlah ada 4 perangkat PC, 1 printer, dan juga ada 1 laptop dengan 1 router. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah namanya biar terlihat lebih rapi. Nah, setelah seperti ini kita bisa tambahkan 1 switch sebagai switch pusat pada zona adminnya. Kita gunakan 2960 sebagai switchnya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan connection terhadap perangkat-perangkat yang ada pada zona admin ini. Kita masuk ke tab connection, kita gunakan copper straight through, sambungkan dari PC admin 1 menggunakan port flash internet menuju switch, begitu juga pada PC admin 2. Nah, jika sudah, maka topologi ini nanti sudah siap untuk kita setting IP dan juga default gateway-nya. Setelah itu kita bisa lanjut ke zona berikutnya terlebih dahulu. Kita buat zona produksi dengan 3 perangkat PC dan 1 switch. Seperti ini. Kita ubah namanya biar lebih rapi. Yap, jika sudah, kita lakukan connection terhadap perangkat-perangkat yang ada pada zona produksi. Kita gunakan copper straight through juga di sini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke zona yang ketiga, yaitu zona gudang. Pada zona gudang kita gunakan sebanyak 2 perangkat PC, 1 perangkat laptop, dan 1 perangkat router. Ya, seperti ini. Kita bisa ubah namanya terlebih dahulu. Kita bisa lakukan connection. Oh, kita harus menambahkan switch juga pada zona gudang ini. Seperti ini, yap. Kita bisa ubah namanya juga pada switchnya. Seperti ini. Baik, jika sudah, kita lakukan connection dari router ke arah switch. Karena nanti perangkat PC dan laptopnya akan kita sambungkan menggunakan jaringan wireless. Kita gunakan copper straight through, internet 1, dan sambungkan ke flash internet pada switch gudang. Baik, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk membuat zona yang terakhir, yaitu zona server. Kita siapkan 3 perangkat server. Dikarenakan pada settingan Cisco Packet Tracer ini tidak ada perangkat CCTV secara eksplisit, maka kita ganti perangkat CCTV menggunakan perangkat komputer sebagai perumpamaan dan simulasi. Kita juga tambahkan switches, yaitu 2960
Yap, seperti ini. Nah, untuk 3 server ini, duanya kita akan gunakan menjadi server file dan juga server DNS. Sedangkan untuk yang ketiga, kita akan ubah dan simulasikan server ini sebagai DVR atau digital video recording untuk menyimpan data-data dari kamera CCTV yang kita umpamakan dari perangkat komputer ini. Sekarang kita bisa lakukan connection pada perangkat-perangkat tersebut. Nah, jika sudah, maka setiap topologi dari keempat zona ini sudah siap digunakan. Selanjutnya, kita menambah satu switch sebagai switch pusat yang akan menghubungkan keempat switch zona ini. Seperti ini. Nah, dan juga kita menambah satu router sebagai router dari pabrik yang menghubungkan seluruh zona pada topologi ini. Kita gunakan routernya yaitu 1941. Router pabrik seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa hubungkan tiap-tiap switch-nya menuju switch pusat. Masuk ke connection, gunakan copper structure dari switch admin, kita sambungkan ke switch pusat. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa sambungkan dari switch pusat menuju router pabrik. Gunakan gigabit internet 1 menuju router pabrik dengan port gigabit internet 0/0. Yap. Jika sudah seperti ini, maka kita akan melakukan setting terkait gateway dan juga VLAN-nya atau virtual local area network yang nantinya akan menjadi identifikasi dari tiap-tiap masing-masing zone yang ada pada topologi ini. Kita masuk ke switch pusat, masuk ke CLI. Kemudian di sini kita akan buat sejumlah 4 VLAN yang akan menjadi identifikasi dari masing-masing zona yang ada pada topologi ini. Di sini, jika tampilan CLI seperti ini, kita bisa enter terlebih dahulu. Jika sudah tampilan seperti switch dengan simbol lebih dari, kita ketik enable untuk mengaktifkan komennya. Jika sudah berubah simbol, kita bisa memasukkan configuration atau configure terminal untuk melakukan konfigurasi terhadap VLAN-nya. Jika sudah seperti ini, switch config dalam kurung ini, kita bisa ketikkan VLAN yang kita ingin buat. Di sini kami menyiapkan sejumlah 4 VLAN, yaitu maksudnya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. VLAN 10 sebagai identifikasi dari VLAN admin, VLAN 20 sebagai VLAN dari produksi, VLAN 30 sebagai VLAN dari gudang, dan VLAN 40 sebagai VLAN dari server. Kita ketik VLAN 10 dulu, dan kita beri nama admin dengan komen name kemudian namanya admin. Selanjutnya kita exit, kita ketik lagi VLAN 20, kita beri nama name produksi. Kemudian kita ubah port-port yang menerima setiap connection daripada keempat zona ini, keempat switch ini, kita akan ubah modenya menjadi mode terang sehingga switch pusat nanti bisa menerima data dari keempat zona yang ada pada topologi ini. Caranya adalah kita masuk ke config, kemudian di sini terdapat banyak sekali port yang dapat dihubungkan dengan switch pusat. Nah, kita kan di sini menggunakan 4 switch yang terhubung pada switch pusat. Kita sesuaikan, misal pada switch admin ini dia terhubung ke switch pusat menggunakan Fast Ethernet 0/1, maka kita tekan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masuk ke CLI lagi, kita ketik. Jika sudah seperti interface Fast Ethernet 0/1 ini, maka kita bisa ketik switch port seperti ini, mode terang. Nah, jika sudah enter, maka dia sudah berubah switch admin ini menjadi mode terang. Kemudian kita lakukan juga pada produksi, gudang, dan juga server. Kita ulangi langkah seperti tadi. Jangan lupa kita juga harus melakukan terang kepada router pabrik yang nantinya akan menghubungkan seluruh zona pada topologi ini, yaitu dengan cara jika kita tadi menyambungkan switch pusat ini kita menyambungkan switch pusat ini kepada router pabrik menggunakan gigabit internet
0/1, maka kita tekan gigabit Ethernet 0/1 ini, kita tekan, kembali ke CLI, kemudian kita ketik lagi switch mode trunk. Nah, jika sudah, kita bisa exit saja, kemudian close. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan terkait default gateway pada zona ini, sehingga nanti tiap zona juga memiliki default gateway-nya yang bisa saling terhubung satu sama lain dengan zona yang berbeda. Kita klik router public, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita masuk lagi, kita lihat di sini. Nah, di sini ini adalah gigabit Ethernet yang kita telah hubungkan dengan port pada switch pusat. Sekarang kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita ketik interface gigabit Ethernet 0/0. Pastikan tulisannya sudah seperti router config seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, router config strip if ini, maka dia sudah terhubung untuk melakukan command atau konfigurasi pada interface gigabit Ethernet 0/0 yang nantinya akan terhubung pada switch pusat. Jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan pembuatan default gateway-nya dengan cara sini saya ketik sama interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita ketik titik 10. Ini akan masuk ke sub interface-nya. Di mana ini kita akan membuat default gateway yang akan menjadi default gateway-nya switch admin, yaitu 10. Seperti VLAN yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita ketik encapsulation .1q 10 sebagai VLAN dari switch admin tadi yang telah kita buat. Kita klik enter, kemudian kita ketik IP address dan yang akan menjadi default gateway-nya, yaitu kita ketik IP address seperti ini, dan kita ketik 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita masuk ke gigabit Ethernet 0.20, yaitu yang akan mewakili yang akan menjadi default gateway dari switch produksi. Kita ketik seperti ini dan enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke config, kemudian kita klik lagi di bagian gigabit Ethernet ini sekali, maka dia akan tersambung dengan interface gigabit Ethernet-nya. Nah, agar dia tetap aktif, maka kita berikan command no shutdown. Seperti ini, kita enter. Yap, jika sudah seperti ini, maka setting default gateway-nya sudah selesai. Kita bisa kembali. Nah, di sini kita akan melakukan setting satu persatu pada perangkat-perangkat yang ada pada tiap zonanya. Kita mulai dari zona admin terlebih dahulu. Zona admin kita mulai dari perangkat switch adminnya, kita setting pada config. Kita lihat di sini 6 perangkat yang tersambung pada port yang ada pada switch admin. Maka kita masuk ke CLI. Di sini kita klik enter. Nah, setelah seperti ini, kita akan lakukan setting mode agar tiap-tiap perangkat itu bisa mengirimkan data dari perangkat tersebut ke perangkat berada di luar zona switch admin. Caranya adalah dengan melakukan switch seperti ini. Jika seperti ini, kita ketik enable lagi untuk mengaktifkan komennya, kemudian ketik configure terminal seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan configuration-nya. Caranya adalah merubah modenya. Kita klik config, kemudian kita mulai dari perangkat pertama yang tersambung, yaitu pada Fast Ethernet 01, yaitu PC admin. Klik sekali, maka dia akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/1. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port. Oh, maaf, sebelum ini kita bisa lakukan pembuatan VLAN-nya terlebih dahulu pada switch admin. Kita exit terlebih dahulu, pastikan dia kembali ke switch config seperti ini. Kemudian kita ketik VLAN 10 dan berikan nama admin. Ini memastikan agar nanti switch admin ini memiliki virtual LAN yang tersedia, yaitu VLAN 10. Nah, jika sudah, kita kembali exit lagi, kemudian kita kembali ke config, klik sekali pada Fast Ethernet 0/1 ini untuk menyeting mode pada PC admin 1. Kemudian setelah itu kita ketik switch port.
kita ketik switch port, mode akses seperti ini, enter. Kemudian kita ketik switch port, ini kita hapus, switch port access, kemudian VLAN 10. Yap, jika sudah, kita bisa exit dan lanjut pada perangkat lainnya. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah selesai, kita bisa exit dan close. Oh ya, sebelum kita close, kita bisa mengecek terlebih dahulu pada Fast Ethernet 7 yang menyambungkan switch pusat dengan switch admin. Yap, benar, 7. Kita masuk lagi. Nah, di 7 ini dia kan sudah terang, berarti sudah aman. Sedangkan kalau dia belum terang, maka kita harus ubah dulu menjadi terang, karena agar data yang dikirimkan bisa diterima melalui switch adminnya, begitu. Baik, jika sudah, kita bisa close saja. Kemudian kita masuk ke bagian wireless router admin ini. Kita bisa masuk ke config, kemudian ke bagian internet, masuk ke static, kita ketikkan IP-nya. Yap, untuk default gateway-nya yaitu tadi 192.168.10.1. Sini kita tulis 16, maaf. Yap, sudah. Nah, sudah, kita masuk ke wireless. Wireless kita di sini kita beri nama WiFi admin. Seperti ini. Kemudian WPA to PSK dan passwordnya kita beri admin 123. Kita tutup. Di sini kita masuk ke PC admin 1, config, desktop, kemudian IP configuration, staticnya pastikan dia di static, kemudian kita tulis sama seperti tadi, kita close. PC 2 juga sama, kita bedakan saja host ID-nya. Nah, kemudian bagian Fast Ethernet-nya kita juga masukkan IP-nya 15 untuk membedakan host ID dengan perangkat yang lain. Jika sudah, kita tutup saja. Baik. Nah, sekarang kita setting WiFi pada laptop. Kita bisa buka laptop, kemudian pada tampilan cycle-nya ini kita bisa matikan laptopnya. Kita ambil bagian ini, kita ganti dengan WPC 300N. Kemudian jika sudah, kita hidupkan lagi, masuk ke desktop, masuk ke PC wireless, kemudian kita masuk ke connect, kita refresh, tunggu kita cari sinyal. Jika sinyal dari WiFi admin sudah ada, kita klik, kita connect, masukkan password admin 123 dan connect. Jika sudah, maka sudah terhubung. Tandanya adalah adapter is active, berarti dia sudah terhubung dengan jaringan. Kita kembali ke IP configuration, masuk ke static, kita close. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu apakah dia sudah bisa melakukan transfer data antara satu zona ini. Baik, antara laptop dengan PC sudah berhasil, PC dengan PC sudah berhasil, PC dengan printer. Baik, untuk bagian ini sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian zona produksi. Di bagian zona produksi ini, kita masuk ke switch produksi, kita masuk ke CLI, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik enable untuk mengaktifkan command, kemudian kita ketik configure terminal. Yap, jika sudah seperti ini, kita lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan pada switch admin, yaitu melakukan perubahan mode pada tiap-tiap perangkat yang ada pada zona produksi ini. Nah, caranya adalah dengan kita masuk ke config dan kita masuk ke Fast Ethernet 1 yang menghubungkan PC produksi ini dengan switch. Setelah kita sudah muncul tulisan interface Fast Ethernet dan komennya menjadi switch config strip if, maka dia sudah terhubung dengan PC produksi 1. Kita lakukan perubahan portnya, yaitu dengan cara switch port mode access. Oh maaf, sebelum ini saya terlewat untuk melakukan pembuatan VLAN-nya. Caranya adalah kita exit terlebih dahulu, pastikan dia kembali pada tampilan switch config ini. Kita buat VLAN 20, kemudian pada
tab komen ini kita ketik namanya, yaitu name produksi seperti ini. Jika sudah, maka dia sudah terbuat VLAN-nya dan bisa digunakan pada zona produksi ini. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kemudian adalah kita cek bagian port yang menyambungkan switch produksi dengan switch pusat, yaitu port 4. Jika dia sudah terang, maka dia sudah bisa digunakan. Pastikan pada bagian ini dia sudah terang, jangan sampai dia pada bagian access. Jika sudah, kita bisa tutup dan melakukan IP configuration pada tiap-tiap perangkat. Kita mulai dari PC produksi 1 ke desktop, IP configuration, kita klik 192.168.20.11. Nah, di sini kita gunakan host ID seperti ini, gunakan host ID 11. Kita buat default gateway-nya sama, yaitu 20.1 sebagai default gateway bagi switch produksi. Kita close ke PC produksi 2. Nah, jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu menggunakan ini PDU. Kita coba cek dari satu zona yang sama. Baik, ini sudah successful. Kita coba lagi, sudah aman. Sekarang kita cek dari admin ke produksi, apakah dia bisa. Ini masih fail, kita coba lagi sekali. Baik, ini sudah bisa, mungkin tadi baru load. Jadi sekarang dari antara produksi dan juga admin sudah bisa melakukan transfer data karena sudah disetting melalui default gateway dan juga VLAN melalui router dan switch pusat yang kita sudah setting tadi. Sudah aman ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan setting pada switch gudang. Ya, pertama-tama kita buka switch gudangnya, kemudian menu config. Kita cek switch gudangnya itu terhubung dengan bagian port yang mana. Nah, di sini terhubung ke port 1. Kemudian kita config, pastikan sudah keluar. Kalau belum keluar, kita exit dulu. Nah, oke. Kemudian baru kita config. VLAN-nya yaitu 30. Kemudian kita kasih nama switch gudang. Kemudian kita exit, masuk lagi ke fast Ethernet 1. Kemudian kita ketik switch port mode access. Untuk aksesnya sendiri yaitu VLAN 30. Kemudian kita exit, lalu cek pada fast Ethernet 2 yang menghubungkan switch gudang dengan switch utama, pastikan sudah mode terang. Lanjut, kita baru bisa setting perangkat-perangkat lainnya. Kita masuk pada PC gudang 1. Kemudian kita ganti portnya terlebih dahulu. Kita matikan PC, ganti menggunakan WMP 300 supaya bisa menangkap jaringan wireless dari router. Kita cek apakah sudah keluar. Nah, sudah keluar. Belum setting routernya. Kita setting dulu routernya. Gunakan mode statik, kemudian masukkan IP untuk routernya yang satu kelas dengan kelas gudang, yaitu menggunakan VLAN 30. Kemudian untuk subnetnya tinggal klik aja, jangan lupa gateway-nya juga diisi 31 ya tadi. Kemudian masuk menu wireless, kita kasih nama wifi gudang. Nah, oke, sudah. Kemudian keamanannya kita pilih WPA 2PSK, kemudian sandinya gudang 123. Oke, kita close. Kemudian pada PC kita cek lagi. Nah, keluar. Nah, oke, kita sambungkan yang wifi gudang, connect. Kemudian sandinya tadi gudang 123. Kemudian reconnect.
Jika sudah adapter aktif maka sudah terhubung. Kembali ke desktop, kemudian setting IP-nya, ubah jadi statik. Kasih IP yang satu kelas dengan router tadi. Kita kasih IP 12 aja, kemudian subnet seperti biasa kita klik, kemudian gateway-nya 31. Selesai. Pada bagian gudang kita cek apakah sudah terhubung dengan bagian lain. Nah, sudah sukses. Kita coba lagi. Sukses. Kita coba lagi. Oh, mungkin gagal dulu ya. Kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, bagus, sudah sukses semua. Berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke server. Lalu ketik CLI, lalu ketik enter, dan ketik enable untuk mengaktifkan komen. Lalu ketik configure terminal. Kemudian ketik VLAN 40 untuk membuat VLAN-nya. Berikan nama server dan enter. Jika sudah, exit. Lalu kembali ke config, dan di sini kita akan melakukan satu persatu perangkat yang ada di server satu ini. Lalu masuk ke flash internet 0 per 1. Lalu kembali ke CLI dan ketik seperti sebelumnya, switch port mode access. Dan jika sudah, kita exit saja ya guys. Jika sudah mode terang, maka sudah bisa digunakan ya guys ya. Lalu kita close saja, dan kita lakukan konfigurasi pada masing-masing IP pada perangkat ya. Server, kita buka server, lalu desktop, dan IP configuration-nya ditambahkan ya. Lalu close dan lanjut ke server DNS-nya. Lalu kamera 2 kita masukkan IP-nya juga dengan titik 15 dan gateway-nya juga dimasukkan. Jika sudah seperti ini, maka seharusnya semua perangkat yang ada di topologi ini sudah bisa melakukan transfer data pada dalam zona maupun di luar zona. Dan di sini kami coba-coba ya semuanya, kita tes apakah sukses. Dan sukses semua ya guys. Nah, terjadi violate. Kita coba lagi. Kemungkinan tadi terjadi gangguan sedikit, tapi sekarang sudah sukses. Dan kita coba lagi ke DNS ke dalam produksi. Dan successful. Nah, sesudah kami coba semua dan sukses, topologi pada pabrik sudah siap digunakan. Dan sudah kami buat secara rinci. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.